Halo, selamat datang di dapur gua. Tumben ini gua di dapur ya, karena entah kenapa gua lagi ada moodnya masak dan gue juga pengen belajar. Jadi di sini gua akan bikin series. Jadi mini series ini tadi gue pengen ngasih nama tuh Risto Creative Kitchen, tapi setelah dipikirkan kembali karena depannya Triple K dan itu menyambung suatu organisasi yang ada di zaman dulu yang dimana bisa dibilang, jadi gue bikin nama KFK, Kristo Freestyle Kitchen. Mirip kayak nama suatu restoran fast food chain, tapi jadi di sini gue pingin bikin freestyle pizza karena kemarin gue udah bikin honey garlic butter. Jadi intinya tuh freestyle, nggak ada takaran, nggak ada apa, intinya basicnya juga kayak bikin roti biasa. Jadi bahan pertama telur, tepung terigu, mau yang hijau mau yang biru bebas, kayak bebas, intinya tepung serbaguna lah. Karena kadar proteinnya tuh yang dimana nanti dia tuh bisa bikin si roti itu ngembang. Bowl, gula, garam, keju, baking soda karena takutnya nggak ngembangnya karena si raginya ini udah lama, karena udah kebuka, mudah-mudahan masih bisa ngembang, raginya masih aktif. Mengasuransikan kalau ininya bakal ngembang tuh ya pakai baking soda. Saus, karena gua nggak ada tomat jadi makanya saus saset yang pre-made. Ya banyak sekitar segitu aja sih. Adonannya dulu di sini nggak ada takarannya, di yang gue bilang tadi freestyle itu juga. Semau lu berapa, se-feeling lu berapa, gue segini seharusnya cukup buat satu adonan pizza ya. Masukin baking powder berapa, mau coba sih 2 cukup. Terus ambil sendok, menghomogenkan si adonannya ini. 1 sendok makan atau 1 sendok teh, itu balik lagi freestyle sini teh, kagak ada apa-apanya. Terus juga kasih gula garam dikit biar ada rasa. Terus kita aduk rata. Sebelum ditambahin air, mendingan ini diaduk rata dulu biar semuanya tuh homogen, jadi nyatu istilahnya itulah. Baru kita tambahin 1 telur. Ini gue nggak tahu, kemarin pas gue bikin roti ditambahin air doang dia ngembang kan ya, tapi entah ini dia tambahin telur bakal ngembang atau enggak, makanya balik lagi kita freestyle aja. Lagi pula kalau cowok masak juga pun juga rata-rata freestyle semua, mau apa itu yang ada pokoknya apa aja dipakai itu lah. Kita tambahin air dikit, aduk. Ini diaduknya juga berbasis feeling aja sampai dia rata lah istilahnya, sampai dia gumpalan-gumpalan tepungnya tuh dia sama rata semua lah istilahnya. Kalau emang dia kenceran kayak gini, nanti tinggal tambahin tepung biar dia makin padat gitu. Karena telur encer, jadi nanti gue tambahin. Ini dari adonannya udah mulai keras, jadi tinggal diaduk-aduk lagi aja. Testing dulu. Teras adonan. Pokoknya tuh dia nggak boleh, adonannya tuh nggak boleh kelihatan ada lentur-lenturnya kayak ini, dia terus padat gitu tuh, biar nanti dia ngembangnya tuh bagus. Kalau masih lembek begini dia tuh nggak bakal ngembang banget. Nah, pakai tangan aja lah. Pokoknya tuh adonannya kalau udah kayak jelly begini nih, jelly kayak gini itu udah bagus. Tinggal diaduk rata lagi, kerik aja lah, dikerik semua adonan yang sisa-sisa tepungnya ini, kerik ya tuh dia nanti nyebarnya bagus. Dan ya balik lagi biar sama rata sih sebenarnya, biar jadi aduknya tuh sama rata. Karena masih lengket jadi tambahin tepung lagi. Pokoknya tuh nggak boleh, adonannya tuh nggak boleh lentur, nggak boleh lembab gitu, pokoknya terus kering. Tadi kayaknya kebanyakan nambahin air sih sebenarnya, tapi balik lagi freestyle bro. Masak tuh pakai insting aja sebenarnya sih.
Yang repotin tuh kalau udah masukin apa resep-resep kayak gitu sebenarnya sih dasarnya kalau emang udah tahu bumbu-bumbunya apa rasanya kayak gimana, habis dari situ ya bisa freestyle lah istilahnya. Nah, patoknya kalau udah tekstur kayak gini dia bagusnya jadi dough ini, walaupun sebenarnya dia masih lembek-lembek dikit, tapi ya overall kayak tinggal diaduk-aduk lagi aja sih. Nah, ini baru jadi adonan sama rata semua, udah overall dalamnya dia juga udah nggak terlalu apa ya lembab gitu, udah kering semua, udah terus sama rata sama tepung dan lainnya. Mudah-mudahan ya si raginya masih aktif, jadinya kayak gini adonannya, lembut rata, warnanya bagus. Kita diemin dia sampai ngembang. Kalau bisa ditutupin pakai alas, kita rendapan dan juga freestyle juga pakai karet. Kita tutup semua, mudah-mudahan kita tunggu sejam 30 menit sampai sejam sih. Oke, sembari nunggu si adonannya itu dia ngembang, jadi kita bikin gue mau bikin si saus tomatnya dulu. Dan tentunya tadi gue bilang saus tomatnya itu nggak bikin secara manual, otomatis yang nggak dari from scratch lah istilahnya. Jadi gue pakai saus sasetan tomat ini, gue nggak nunjukin brandnya biar kagak di endorse. Tapi kalau mau endorse tolong please hit me up. Oke, jadi ini gue ngebukain dulu saus tomat sasetannya, baru nanti kita freestyle mau ditambahin rasa apa. Kalau kurang, misalnya kalau keasaman bisa tambah gula, misalnya kalau terlalu kental bisa ditambahin minyak dikit gitu kan. Minyak ini makanya ada minyak di sini. Bisa pakai butter atau pakai margarin biar ada rasa gurihnya, tapi karena butter dan margarin mahal, mentega istilahnya. Jadi pakai minyak. Sebenarnya itu cuma buat mengencerkan doang sih. Si saus tomat ini itu terlalu kental istilahnya gitu aja. Oke, yuk mulai. Kelebihan tinggal, misalnya kalau terlalu kental tinggal diencerin. Simple sebenarnya sih freestyle tuh. Itu yang penting enak, hasil kreasi lu sendiri. Makanya kadang tuh banyak hobi masak gitu kan ya, bisa dibilang hobi masak tuh sebagai percikan awalnya hobi masak tuh pasti suka dari makanan. Eksperimen sendiri sebenarnya tuh masak tuh sebenarnya sama juga kayak eksperimen sih, nggak beda jauh lah katanya, mencoba-coba. Oke, jadi ini udah. Terus kalau pengen ada rasa-rasa tingginya, rasa-rasa pedasnya bisa tambahin. Kalau pengen rasa yang keras dan tahan lama, terus selain black pepper. Kalau pengen rasa yang ada rasa pedas-pedasnya dikit tapi cuma di kitaran mulut doang, itu buat rekomendasi ada putih. Bedanya black pepper sama white pepper tuh, black pepper dia pedasnya tuh tahan lama tuh ya, bisa dibilang nggak kena di awal tapi dia masuknya sampai tenggorokan gitu, panas si pedasnya itu sampai tenggorokan. Kalau si white pepper ini lada putih ini dia cuma pedasnya tuh di lidah doang, sekitaran mulut doang, tapi dia tuh nggak nyepet, nggak pedasnya atau rasa panasnya nggak sampai ke tenggorokan. Jadi bebas mau yang mana aja, up to you. Dan ini kalau dilihat-lihat tuh teksturnya kan terlalu kental menurut gue ya, walaupun ya kebanyakan memang sausnya teksturnya kayak gini padat gitu kan, tapi menurut gue ini terlalu kental. Jadi nanti gue encerin pakai si minyak ya. Minyaknya sih dikit aja, 1 sendok makan lah paling. Dan jadinya kayak gini. Kalau terus terang tuh gue tuh nggak suka pizza yang terlalu yang terlalu didominasi sama rasa saus tomat ya. Tau lah, gua pizza tuh pasti di ciri khasnya tuh antara di jenis pizzanya, di kerasnya, di crunchnya, sama paling di saus tomatnya, atau paling ya sama toppingnya kalau memang dari perbedaan kejunya itu sih sebenarnya sih. Tapi kalau menurut gue tuh gue suka pizza yang dimana kerasnya tuh nggak terlalu banyak banget, itu kerasnya tuh tipis. Gue suka pizza tipis, nggak suka pizza tebal. Kejunya ya karena belum ekspor banyak keju, jadi tahunya cuma cheddar doang sih. Jadi cheddar, mozzarella, jadi yang dimana kejunya itu wah. Tinggal kita nunggu si adonannya itu dia ngembang. Kita balik lagi 30 sampai 60 menit atau 20 sampai 30 menit, nanti gue cek lagi, balik lagi. Oke, kembali lagi. Ini udah gue biarin dia ngembang selama berapa puluh menit, nggak sampai 1 jam sih, tapi dia kayaknya ya gue cek berskala sih, dan dia hasilnya ya
kayak gini-gini doang, dia nggak bakal ngembang lagi. Kayaknya udah di tahap ya udah kayak gini aja jadinya gitu loh. Oke, saatnya kita tinggal ngebikin adonannya, tinggal ngeratain, dikalisin lagi, dan juga kita siapin traynya buat si microwave atau ovennya. Tentunya udah cuci tangan. Terus nih kita taburin si tepungnya ke ya ruang kerja kita. Ini sebenarnya bisa jadi beberapa adonan, yang satu bal gede gini bisa jadi beberapa adonan. Lu bisa bikin apa, mini pizza, ini dibagi 4 habis itu dibuat sendiri, atau ini jadi satu, ini dibagi 2, bisa jadi ini yang gue cuma satu, dan ya microwave nya cuma satu atau ovennya cuma satu, jadi gue bakal bikin satu aja. Tinggal kita bentuk semaunya kita gimana. Berat pizza bentuknya bulat, tapi gue karena belum bisa mempelajari yang orang-orang diputar-putar kayak begitu, jadi kan bingung. Jadi kita freestyle aja, balik lagi freestyle. Kalau itu bentuknya menyerupai pizza ya udah berarti benar tuh. Kayak gini pizza nggak sih? Ya pizza dikit kayaknya kurang lebar lagi ya. Lebar. Oke, ini gini cukup ya. Ini cukup, walaupun adonannya kelihatannya banyak percak-percaknya, tapi nggak sempurna. Freestyle namanya. Oke, kalau udah kelar jadinya begini. Gue bikin bentuk kotak, dan baru kita masukin atau olesin si saus tomatnya ini. Kita olesin. Antara saus tomatnya mau lu bikin tebel atau mau bikin tipis, itu up to you lagi. Feeling aja, masak tuh berbasis feeling. Dan ya ada beberapa teori-teori, teknik-teknik yang dimana bisa dipelajarin di online atau dimana gitu kan ya. Tapi kalau belajar otodidak juga bisa seperti itu. Terus tinggal masukin si kejunya. Kejunya gue pakai keju lembaran ya, entah ini dia bakal meleleh atau enggak, tapi mudah-mudahan dia meleleh. Tinggal disebarin aja kemana-mana, mau estetik mau enggak, yang penting ada kejunya. Oke, clear, nice. Dan satu ingredient lagi yang menurut gua suka nambahin oregano. Kan dari ya bisa dibilang rasanya itu juga mengangkat rasanya dari si herbal-herbalnya gitulah, karbohidratnya, dan juga gue juga suka rasanya dan aromanya sih. Pribadi gue aja sih, kalau mau dipakai enggak, lu bisa nambahin tambahin mayones, bisa tambahin suir-suiran ayam di atas, bisa ditambahin suir-suiran bacon atau daging-daging burger yang frozen gitu, ditambahin di atasnya bisa. Oke, dan sudah jadi adonan pre-made nya. Jeng, jadi deh, dimasukin ke nah, di sini udah jadi. Setelah nunggu sekitar 30 menitan, pizza freestyle gue jadi. Takutnya jatuh juga. Oh my god, jatuh beneran kan. Sini. Nyeng. Jadi, mari kita rasain. Panas banget ya. Jadi dia mateng sampai dalam ya, walaupun ada kopongnya nih, karena gue agak rata. Dan rasanya terus terang ya, otomatis enak lah. Mungkin lah hobinya dari masak tuh, enaknya dari masak karena apa ya, lu masak sendiri, lu bikin makanan. Kalau lu suka makanan, otomatis ya lu happy lah. Kalau comfort food, coping mechanism lu dari makan itu, this is good. Dan hasil kerja keras lu dari masak jadi. Oke, ini selesai first episode dari KFK, Christoph Freestyle Kitchen. Put here. Dibilang sukses, lo bisa bikin apa aja dengan barang-barang atau bahan-bahan yang ada di dapur atau lemari lo. Intinya sekian dan terima kasih.
Bye bye.